Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tukang Kebun Official. Oke, teman-teman semuanya, kalau kemarin kita udah bahas-bahas di kebun, sekarang kita berada di pick up. Pick up ini untuk mengantar, mengangkut rental tanaman ataupun proyek tanaman lainnya. Oke, kita sedang berada di sebelah kiri kita ada Kang Azam. Beliau ini sebagai apa? Kita ditanya aja ya. Halo. Ya, silakan Kang Azam. Ya, Kang Azam ini sebagai apa nih tukang kebun ini nih? Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Azam. Jadi saya di Tukang Kebun.id ini sebagai project manager, ya. Oke. Jadi untuk urusan-urusan keperluan project nanti itu biasanya dipegang oleh saya dan saya yang memanajeri untuk hal-hal terkait project lah intinya lah. Oh begitu. Ya, Baik. itu sih. Ya. Oke, kita mungkin akan ngebahas sedikit aja ya project yang kita pernah pegang ya, walaupun kita hanya sekadar vendor ataupun kontraktor, ya. subnya juga. Waktu itu pernah memegang BRI ya. Kita pengen Ya, betul. tanya-tanya nih tentang Taman BRI ini seperti apa ya. Kebetulan di sebelah kiri saya ini beliau lah yang memegangnya gitu untuk masalah urusan landscape pertamanan seperti itu. Nah, gimana Kang Azam pengalamannya memegang BRI kemarin, Taman BRI Semanggi kemarin, Kang Azam bisa diceritakan Kang Azam dari mulai awalnya gimana, seperti finishnya kayak gimana sih Kang Azam? Silakan Kang Azam. Ya, alhamdulillah. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, dari bulan, kalau tidak salah dari bulan Maret 2019 sampai bulan Agustus 2019 kita melaksanakan proyek pembuatan taman landscape di areal perkantoran BRI Pusat ya, di Taman Semanggi lah ya. Jadi di situ kita sebagai apa ya, subkontraktor lah dari suatu PT lah ya. Ya. Jadi nanti lagi kemarin tuh alhamdulillah ya, kita itu termasuk proyek yang besar gitu, dipercaya sama salah satu BUMN. Lumayan lah, jadi kita konsepnya itu ya, maksud saya lumayan Pengalaman juga ya. Pengalaman ya, lumayan berat dan pengalaman yang sangat apa ya, sangat membanggakan gitu ya, karena bisa membuat taman di areal pusat gitu ya, pusat kota Jakarta gitu loh. Waduh. Di area Taman Semanggi lagi. Jadi ketika orang lewat sana tuh orang bisa langsung lihat taman kita gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan pengen ngelihat seperti apa sih taman yang dibuat oleh Tukang Kebun.id gitu ya, bisa dilihat di Taman BRI Semanggi. Bisa dilihat konsep yang kita bikin seperti apa gitu. Nanti mungkin bisa cek aja link di atas ini ya kalau ada. Kayak itu begitu. Di atas apa di bawah? Di bawah boleh, ada semua deh pokoknya. Oke, next mungkin itu saya penasaran dengan konsep tamannya seperti apa sih? Apa sih yang jadi karakternya, atau gimana sih? Buat tolong ceritakan Kang Azam. Jadi memang untuk konsep tamannya, karena di area Sudirman ini banyak terkena matahari gitu ya. Jadi kita lebih mengedepankan konsep taman tropis ya, taman tropis. Oh, tropis. Jadi kita ngambil apa ya namanya, ngambil percontohannya tuh kayak taman-taman yang ada di Singapura lah ya. Di taman-taman di Singapura yang ada di apa sih namanya, saya lupa, yang Changi. bukan. Apa ya namanya, yang ada pohon-pohon itu ya, pohon-pohon tanaman yang lampu-lampu, saya lupa namanya ya. Nanti kita di deskripsi ada ya. Jadi kita dari situ gitu ya. Terus menggabungkan dengan apa ya, dengan hardscape yang dia itu yang untuk mempercantik dari tanaman-tanamannya ini, kayak air mancur gitu ya. Gitu. Banyak lah pokoknya ya. Terus konsep-konsepnya juga kita untuk tanaman semak yang bunga-bunganya itu kita bikin konsep mekarnya itu ada yang saat bergantian, ada saat yang bersamaan. Oh, bisa gitu ya? Unik ya, betul. Jadi jam segini yang mekar bunga apa, yang jam segini yang mekar bunga apa, dan nanti ada suatu jam yang mekar secara bersamaan. Oh gitu. Jadi kayak pertunjukan alam lah. Wih, keren banget nih. Kalau masih ingat nggak vegetasi apa sih yang ada di dalamnya gitu? Jenis tumbuhannya? Ya, vegetasinya diantaranya mungkin yang paling banyak di sana ditemukan mungkin ada melati Jepang ya. Oh, melati Jepang itu agak banyak ya di sana ya. Terus ada Ruelia rebah gitu ya. Terus ada Vinca, ada juga apa lagi ya contohnya ya kemarin, ada bromel,
Oh gitu. Wah. Bromelia, terus ada kucai mini gitu ya. Terus ada bunga portulaka. Sangat-sangat berwarna-berwarna ya. Iya, ada sutra bombay juga gitu ya. Jadi memang ada beberapa ya, jadi itu macam-macam tuh gitu. Ini yang ini makannya jam berapa, yang ini makannya jam berapa gitu. Sementara ada yang terus mekar kayak Vinca itu terus mekar ya. Oh gitu. Kalau dilihat dari before afternya gitu, sebelum dilaksanakan pembangunan taman itu, yang terasa Kang Ajam ini apa sih? Taman sebelumnya itu bagaimana sih Ya. Kang? Ceritakan nggak? Sebetulnya tanaman sebelumnya pun memang saya tidak mengatakan ini ya, saya bagus. Tanaman sebelumnya pun bagus. Ya. Mungkin nanti bisa diperlihatkan kali ya kalau ada foto ininya before Ya. afternya gitu ya. Boleh. Cuman memang kalau yang dulu itu memang konsepnya konsep taman zaman dahulu gitu, hijau. Itu gimana sih konsep Hijau, taman dulu? hijau, terus yang penting ada ukiran-ukiran gitu loh. Oh, Jadi gitu. kayak ada tanaman gede dibentuk hewan gitu loh, Kang. Terus ada rumput gitu. Jadi Oh, yang gitu. emang dominasinya rumput hijau gitu. Jadi memang gitu ya. cuman kalau yang kita bikin sekarang itu ya, berwarna gitu loh, lebih berwarna. Jadi tidak cuma hijau tapi juga berwarna. Dan punya karakteristik sendiri ya. Punya ada karakternya sendiri. gitu ya. Betul. Berarti itu yang membedakan taman dulu dengan taman Iya, sekarang gitu ya. Iya, betul. Jadi memang berkonsep lah gitu ya. Jadi memang tidak hanya bentuk aja tapi warna juga gitu. Ibaratnya kalau misalkan ibaratnya kalau TV mah hitam putih, sekarang berwarna lah gitu. Oh, seperti itu ya. Heeh. Kemudian kemarin itu kira-kira membutuhkan tukang berapa tuh? Tukang kebun berapa untuk bisa oke, targetnya berapa kemarin itu? Berapa waktu deh? Gitu dulu deh. Berapa waktu Sebetulnya untuk pengerjaan taman itu kita bisa cepat, bahkan 2 bulan, nggak sampai 2 bulan Wah. lah. Sebulan pun sebenarnya udah beres. dulu? Itu berapa ukurannya, berapa hektar itu? Kira-kira? Kurang lebih 2000 apa ya Bu? Enggak, 2000, kurang lebih 2500 meter persegi lah. Waduh, Lumayan sih luas ya. luas tapi dengan 2 bulan juga bisa tuh Kang. Bisa, karena memang ya kita udah punya tukang kebun yang profesional gitu ya. Staff kita, ya ibaratnya pekerja kita juga emang udah banyak lah, udah banyak pengalamannya. Jadi ketika udah dengan kontur-kontur tertentu ya udahlah kita tanamannya ini gitu udah pada Langsung tahu. ya. Iya, tapi Karena di tukang kebun juga ada arsitek landscape-nya juga ya. iya yang Jadi memang profesional juga kan. Iya, jadi memang cepat gitu lah kerjanya. Tidak hanya tukang kebun biasa tapi ada arsitek landscape-nya juga kan. Iya betul. Cuman ya memang kemarin kita kan nggak kerja sendiri ya, ada kerja yang ini juga yang mengerjakan Landscape. yang mengerjakan hardscape-nya gitu ya. Apa infrastrukturnya lah ya, infrastrukturnya. Itu beda lagi ya. Iya, jadi kita lamanya dinunggu itu sih sebetulnya Oh, gitu. gitu. Kalau untuk pengerjaan mah kita juga taman-taman rumah juga kita bikin taman-taman rumah kan, dan itu sehari juga beres gitu. Oh, seperti itu. Kemarin tuh berapa tukang kebun sih Kang kemarin tuh diterahkan sampai target 2 bulan 3 bulan tersebut Kang? 10 sampai 20 sih kan. Paling sedikit 10 orang, paling banyak pernah 2 sampai 20 orang. Ya lumayan juga sih, nggak terlalu banyak juga sih ya. Efektif juga sih ya sebenarnya. Oke. Karena memang luas kan, jadi memang ada yang bagian. Jadi ketika kita bekerja itu kenapa sih kok banyak banget cuman kayak tukang kebun doang, karena memang ada beberapa bagian, ada yang bagian khusus untuk penanamannya. Nah kan kalau udah ditanam kan harus dirawat tuh. Iya, Ada iya. yang khusus untuk perawatannya, jadi untuk yang nyiram karena tanaman yang bayangin aja tanaman seluas 2.500 hektar ya, harus disiram dong tiap hari dan banyak gitu. Jadi Nah, ada juga. tugasnya masing-masing ya, tidak hanya menanam aja ya, ada yang Betul. merawatnya juga ya. Iya, ada yang ngasih pupuknya gitu kan. Kalau kemarin kesulitannya apa sih membuat taman yang di BRI ini dengan taman-taman yang lain yang sudah pernah dibuat gitu? Kesulitan mungkin lebih di ini sih ya sebetulnya. Pertama mungkin yang tadi itu penyesuaian waktu dengan infrastruktur yang, jadi infrastrukturnya biar biasa kapan gitu ya. Ya. Nah, kita biar bisa nanam gitu ya. Betul. Terus yang kedua memang nah, jadi karena kita kerja bareng orang gitu, kadang-kadang kita udah bikin taman, udah nanam, rusak lagi gitu. Ada pekerjaan ya, resiko sih memang, cuman ya ibaratnya kalau kayak gitu, ibaratnya dari vendor utamanya memang kurang ini sih, kurang apa ya, kurang koordinasi lah ya sebetulnya. Iya, Ya memang harus diperbaiki sih sebetulnya gitu ya. berarti Nah, ya. terus ya itu yang kedua tuh. Yang ketiga memang kendala kita itu kemarin itu banyak apa ya sebetulnya. Jadi memang banyak pergantian tanaman sih sebetulnya, tapi itu wajar sih sebetulnya dari Wajar, klien ya. ya. Banyak itu yang bikin sulit itu gitu, karena agak rewel juga gitu, terutama di bagian-bagian tertentu kayak misalkan di area yang ibaratnya banyak direksi BRI yang sering lewat gitu. Tanamannya udah gini, pengen diganti, pengen yang lebih mahal. Kasih aja sama kita yang lebih mahal. Yang paling mahal kita kasih gitu aja. Jadi agak ribet di situ sebetulnya kan.
Ya mungkin kalau kelasnya BRI itu pengennya yang mahal dan cantik ya. Iya, jadi Kita harus langsung tanaman yang langka, yang mahal, pokoknya mah harus ada gitu. iya. BRI gitu kan, Bank Rakyat Indonesia gitu kan, aduh. Ya keren berarti ya. Ya teman-teman juga jangan lupa istilahnya main-main lah ke taman buatan kita ya, Ya. dari tukang kebun. Jadi Khusus itu konsepnya gitu. bagus lah buat dipakai konser apa, live music cafe gitu ya. Oh gitu sempat dipakai juga tuh? Iya, itu sering sekarang sih dibikin live music cafe, bahkan dipakai buat foto-foto pre-wedding gitu. Oh. Itu bagus memang, karena memang ya cantik gitu, kayak taman Singapura lah. Oh gitu. Keren juga ya. Iya. Terus yang ada pasti kan ada tuh spot-spot di situ yang kiranya spesial. Itu di sebelah mana tuh Kang? Bisa ditunjukin nggak Kang? Nah, mungkin Di yang pertama tipsnya. itu yang ikonik itu di yang pohon raksasa itu ya, pohon yang tanaman itu ya. Jadi pohon yang dibikin dari apa ya, pohon elektronik lah ya, ada itu di situ ada air mancur ya. Nah, air mancurnya itu di situ berkonsep nanti ada musik, terus ada pertunjukan air mancur, Oh, gitu. plus dikelilingi oleh yang tadi itu pertunjukan alam bunga-bunga tadi. Oh. Nah, di sekelilingnya di situ ada kayak sangkar-sangkar tempat duduk. Di situ enak sekali buat bersantai gitu. Karyawan-karyawan sering bersantai di sana dan itu sangat cocok untuk dijadikan foto gitu. Oh gitu Itu ya. pertama. Sama Terus itu. di sebelahnya itu ada juga yang pertunjukan air mancur juga di kolam. Itu dikelilingi oleh Ada musiknya juga tuh. ada musiknya. Oh aduh. Keren Dan banget ya. air mancur yang keluar itu menyesuaikan sama musiknya gitu. Oh gitu. Ada mungkin ditambah lighting cantik ya. Lightning yang cantik Dengan juga. semprotan air mancur dengan diikuti irama musik kali ya. Iya, itu Hmm. jadi itu menambahkan ibaratnya orang tuh di situ jadi betah lah gitu. Oh, Orang jadi ibaratnya ketika itu air mancur dan musik itu menyala, itu semua orang tuh diem semua gitu. Oh gitu, menikmatin ya kali ya. Kayak nonton konser jadinya. Seperti itu, keren banget nih. Itu awalnya bisa ide seperti itu gimana ceritanya itu? Apa di lapangan langsung atau sebelum itu kita rembukin dulu konsepnya seperti apa atau gimana sih Kang? Oh itu sebetulnya saya kalau misalkan sebetulnya dari tukang kebun itu memang kita kerjasama kan sama vendor yang lain kan. Iya. Memang untuk yang apa itu memang ide dari yang lain sih untuk air mancur itu gitu kan. Tapi dari kita itu adalah menyesuaikan dengan konsep yang air mancur tadi gitu loh. Menyesuaikan tanamannya gitu ya, Iya, tanamannya dan kontur-konturnya Kayak gitu. gimana? Jadi Oh, gitu. air mancur itu kan di tengah-tengah tuh. Jadi ada kayak bulatan bundaran gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu nggak di tengah-tengah banget ya, pokoknya tengah-tengahnya itu ada air mancur yang tadi itu yang saya bilang pertunjukan. Nah, itu kelilingnya tanaman. Nah, itu kita bikin konturnya tuh kayak menggunung gitu. Oh, keren banget. Ya. Cakep lah pokoknya lah. Sana lah coba lah ya. Iya, saya juga pernah ke sana teman-teman dan itu cakep banget teman-teman. Keren banget pokoknya. Pengen lagi dan lagi deh. Iya. Kayaknya pengen ngajak teman-teman juga ke situ deh, gitu kan. Oke, mungkin setelah next tadi kan tentang kesulitannya. Sekarang setelah membangun itu kebanggaannya apa sih yang bisa dibanggakan gitu? Banggaan ya. Iya. Jadi pertama sih memang ya alhamdulillah gitu kan. Dipercaya ya. Iya, dipercaya sama salah satu BUMN untuk membuat taman di kantor pusatnya gitu ya. Jadi alhamdulillah itu suatu kebanggaan. Kedua memang tempat ini gitu banyak diliput juga gitu ya. Banyak youtuber yang kesana gitu. Oh, ya. gitu Dan ya, musisi juga ya. orang banyak menikmati lah gitu ya. Itu jadi kebanggaan tersendiri sih sebetulnya gitu ya. Jadi ya, dan dari situ juga kita jadi banyak dikenal lah sama orang sih, tukang kebun gitu. Tukang kebun.id ini jadi mulai boom gitu ya. Amin. Amin. Iya. Oke, setelah mungkin sih dari selain kita membuat taman juga, tukang kebun juga, mungkin ada planning desain juga ya. Ya. Dan juga maintenance ya. Betul. Kalau nggak salah ya. Ada planning design dan maintenance. Jadi salah satu proyek yang sedang kita kerjakan ini ada di Bogor. bekerja sama dengan Dinas Perumahan Kota Bogor. Iya. Ya, jadi kita membantu untuk memperbaiki dan merancang beberapa taman yang ada di sudut-sudut Kota Bogor lah. Di seluruh Kota Bogor ya. Wih. Lumayan sih ya. Ada sekitar 18 titik 18 titik tuh ya. Iya.
Itu berarti di planning dan desain aja ya. Sementara ini untuk di plan dan desain aja, mudah-mudahan kedepannya bisa kita langsung kerjakan juga lah. Kerjakan untuk pembangunan ya, Iya. tamannya ya. Ya mudah-mudahan. Ya teman-teman, jadi kalau misalkan ingin memesan taman itu bisa juga di kita, baik secara perorangan ataupun secara PT kita sudah legalitasnya sudah lengkap ya teman-teman. Ya, sudah lengkap ya. Jadi kalau misalkan memang perlu untuk membuat taman, baik itu secara instansi di kantor gitu ya, atau di komplek gitu ya, atau mungkin di depan rumah gitu ya, insya Allah kita dari tekangebun.id siap langsung gitu ya, langsung survei, langsung kita desain, langsung kita eksekusi. Mantap sekali. Oke, mungkin itu kan yang paling project sementara ini yang paling besar ya. Ada yang paling Ya. kecil tuh di mana projectnya? Biar teman-teman, aduh saya mau kecil nih, mungkin nggak bisa kali ya. Nah jangan khawatir, kita juga yang kecil juga bisa ya. Itu yang paling kecil tuh di project apa tuh Kang? Ya, yang paling kecil tuh ya paling Rumah ya, rumah sih. rumah yang taman kecil itu juga bisa ya. Tamannya kecil juga bisa, nggak Oh, masalah. nggak Jadi masalah ya. ada beberapa rumah juga yang suka kita desain gitu. Bahkan yang misalnya ukurannya 4x4 juga oke, Bisa ya. kita desain, nggak apa-apa. Jadi kita tidak milih-milih harus besar harus enggak ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Asal jangan mendesain misalkan pot gitu, sekecil pot ya nggak mungkin lah gitu ya. Itu mah bukan taman itu mah ya namanya Kang ya. Iya, itu Ya. mah. Pot. Nah, tadi kan dari project-project ya. Mungkin ada subs lagi dari tukang kebun kayak rental tanaman itu bagaimana tuh Kang? Ya gimana Kang? Rental tanaman. Oh ya, jadi di Tekang Kebun juga selain kita membuatkan taman gitu ya dan mendesain taman, jadi kita juga menyediakan jasa untuk penyewaan dan pembelian tanaman gitu ya. Wes, tanaman apa aja sih Kang? Tanamannya banyak ya, misalkan seperti tanaman-tanaman yang ada di dalam kantor lah ya, kayak misalkan pilo gold dan misalkan ya tanaman-tanaman pilo. Hias kantor ya. Ya yang di kantor gitu kan. Anggrek juga ada. Anggrek ya. Jadi yang memang yang dipakai untuk menyegarkan suasana kantor gitu. Iya, supaya Kalau misalnya ya itu kita untuk kebunnya ada di daerah Tangerang Kang ya, di Perigi ya. Ya di Perigi, Bintaro gitu. di daerah Bintaro. Jadi silakan kalau misalkan untuk teman-teman yang ingin ke sana silakan bisa dicek di alamat inilah ya. Ada nanti ya. Oke. Ya itu teman-teman, jadi tukang kebun.id ini tidak hanya sebagai kontraktor pembuat taman juga ya, tapi juga di dalamnya ada konsultan arsitek landscape juga ya, konsultan juga ada, terus planning, desain, pembuatan dan perawatan juga ada. Kita merambah ke dari perkantoran sampai perumahan juga bisa, itu kan dari yang besar sampai yang kecil juga bisa, dan juga ada juga namanya rental tanaman ya teman-teman. Rental tanaman ya, dan Iya. kita rental tanaman pokoknya kita servis yang terbaik. Setiap 2 minggu kita ganti tanamannya Yes. gitu ya. Ya. Jadi selalu terbaru, tanamannya selalu baru dan selalu segar gitu ya. Mantap pokoknya, kantor jadi lebih segar. Silakan kalau dari kantor kawan-kawan yang ingin menyegarkan suasana kantornya, karyawannya lebih semangat, lebih fresh, bisa sewa tanaman di kita. Wih, mantap. Oke, mungkin itu saja yang informasi yang sedikit kita berikan. Masih banyak tentunya informasi-informasi yang akan kita bedah, tapi banyak. mungkin kali ini kita hanya menginformasikan pengalaman kita pembuatan taman juga, dan ada informasi sedikit tentang rental tanaman. Mungkin nanti next kita di kebun atau di kantor ya, teman. Oke, ya? siap. Siap. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.